Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dan saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro dan saya punya NIM A15.2018.01183. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi plan sosialisasi vaksin COVID-19 melalui kampanye konten digital. Nah, yang pertama kita akan masuk ke analisa situasi. Untuk menghadapi virus COVID-19, pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, berencana mendatangkan vaksin dengan harapan untuk dapat mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sampai pernyataan ini saya buat, Indonesia sampai saat ini telah mendatangkan 3 juta dosis vaksin buatan dari Sinovac. Dalam pernyataan Bapak Jokowi, mengungkapkan bahwa vaksin tersebut akan dikirimkan ke 34 provinsi di Indonesia. Namun, untuk proses vaksinasinya tersebut memang prioritasnya adalah diberikan terlebih dahulu ke tenaga kesehatan, dokter, perawat yang ada di rumah sakit. Karena mereka lah orang-orang yang berada di garisan depan dalam melawan COVID-19. Jadi mereka harus didahulukan. Nah, namun setelah berita pendatangan vaksin buatan Sinovac tersebut oleh pemerintah Indonesia, di media sosial malah banyak muncul berita-berita hoax tentang vaksin Sinovac yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana berita-berita hoax tersebut memberitakan tentang vaksin Sinovac yang mengandung sel vero dari kera hijau Afrika, lalu memberitakan tentang Indonesia yang dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk vaksin Sinovac tersebut, dan berbagai berita-berita hoax yang tidak benar lainnya. Nah, tentunya berita-berita tersebut membuat masyarakat resah akan kebenaran vaksin Sinovac tersebut. Padahal berita-berita tersebut telah dikonfirmasi oleh juru bicara vaksin COVID-19 PT Bio Farma, yaitu Bapak Bambang Haryanto, SSI APT, yang menyebutkan bahwa berita tersebut hanyalah berita hoax. Namun tetap saja masyarakat sudah terlanjur mendapatkan info ketidakbenaran tersebut dan terlanjur khawatir dan tidak percaya. Selanjutnya kita akan masuk ke objektif dan goals. Nah, objektif utama dalam komunikasi plan yang saya buat ini adalah mengedukasi masyarakat tentang vaksin Sinovac ini dengan memberikan sosialisasi tentang informasi dan fakta-fakta kebenaran tentang vaksin Sinovac tersebut dan membantah segala berita-berita hoax yang ada dan beredar di masyarakat. Nah, goal utamanya adalah memberikan masyarakat kepercayaan terhadap pemerintah dan adanya penyelenggaraan vaksinasi yang akan dilakukan mendatang, bahwa vaksinasi tersebut merupakan kegiatan yang aman dan tidak membahayakan. Selanjutnya kita masuk ke target audience. Nah, untuk target audience utamanya tentunya merupakan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Sosialisasi ini akan ditargetkan kepada seluruh warga Indonesia karena masalah ini memang masalah yang punya ruang lingkup seluruh negara Indonesia dan termasuk warga negaranya. Jadi sosialisasi ini akan menargetkan seluruh warga negara Indonesia. Nah, untuk key message, poin utama yang akan disampaikan dalam sosialisasi ini adalah membantah berbagai berita hoax tentang vaksin Sinovac serta memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa vaksin Sinovac merupakan vaksin yang aman dan merupakan bukti dari keinginan pemerintah untuk dapat membereskan virus COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk itu kita juga akan memberikan bukti-bukti bahwa vaksin Sinovac tersebut telah melewati berbagai proses uji di berbagai laboratorium uji kelayakan dan BPOM dan telah terverifikasi aman untuk masyarakat luas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kreatif strategi dan media plan. Nah, dalam pelaksanaan sosialisasi tentang vaksin Sinovac ini, komunikasi plan yang saya gunakan adalah dengan menyelenggarakan kampanye dengan konten digital di media sosial. Media sosial menjadi pilihan karena media sosial merupakan sarana terbaik untuk menyampaikan pesan di era milenial ini. Karena dapat menjangkau berbagai kalangan, juga pesan akan tersampaikan atau tersebar secara cepat dan luas. Dan tentunya memungkinkan komunikasi dua arah yang akan sangat menguntungkan dalam proses sosialisasi. Selain hal tersebut, biasanya konten-konten di media sosial juga akan dilirik untuk diberitakan oleh media lainnya seperti TV, koran, maupun website.
Nah, untuk pelaksanaan kampanye ini akan saya mulai dengan membuat konten digital seperti melalui poster bergambar, konten video singkat atau short film, maupun penyelenggaraan kampanye dengan memanfaatkan post dan fitur hashtag dan melalui fitur stories. Nah, untuk media yang akan saya gunakan untuk kampanye ini adalah Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube, yaitu media-media sosial umum pada umumnya yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam kampanye ini saya tidak akan sendiri, namun saya akan mengajak seluruh pengguna media sosial untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye ini yang punya tema dan hashtag memberantas hoax vaksin Sinovac. Nah, yang inti dari kampanye ini adalah memberikan informasi yang benar mengenai vaksin Sinovac dan mengajak masyarakat untuk ikut dalam proses vaksinasi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi saya. And see you.